联盟众多强者联手，燕南第一二。经验宗的宗主燕洛天，实力。毒宗宗主的实力不输你们陛下，他独攻别异。 Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kyoyan episode 64, di mana pada episode sebelumnya Medusa yang sedang menjaga Kyoyan dan Jian menerima panggilan dari klannya sehingga dia terpaksa menyegel lembah dengan kekuatan ruang dan dia bergegas pergi ke klan ular. Setelah beberapa waktu ketika Kyoyan berhasil mencapai tingkat Dauwang, dia melihat Yao Lao yang dikurung di kuil jiwa dengan kekuatan jiwanya. Tentu saja saat dia melihat gurunya yang sedang diikat oleh rantai-rantai yang menarik kekuatan jiwa gurunya, membuat Kyoyan menjadi emosional dan dengan cepat dia menerjang ke depan. Tapi kekuatan jiwanya terpental setelah mengenai penghalang yang sangat kuat dan Kyoyan mulai tersadar kembali. Merasakan kekuatan di kuil jiwa, Kyoyan mengerti bahwa kuil jiwa memiliki banyak ahli yang bahkan lebih kuat daripada pelindung Wu. Tapi selama gurunya masih hidup, dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan gurunya. Kyoyan kemudian keluar dan dia melihat Jian masih dalam bentuk telur, tapi dia terkejut karena Medusa tidak ada di sana. Dan dia melihat segel ruang yang melindungi lembah. Di sana Kyoyan juga melihat pesan dari Medusa bahwa klan ular sedang dalam masalah. Sehingga Kyoyan memutuskan untuk membantu Medusa. Tapi sebelum itu dia akan melatih mantra segel kaisar tingkat kedua, yaitu segel pembalik laut. Tanpa menunda waktu lagi, Kyoyan mulai melatih segel pembalik laut. Dan dia mencoba kekuatan segel itu pada segel ruang milik Medusa, sehingga akhirnya segel ruang itu tertembus dan kekuatan tekanan membuat para monster yang ada di sana terpelanting. Melihat kekuatan segel pembalik laut membuat Kyoyan terkejut karena bisa menembus segel seorang Dozong. Tapi segel ruang yang sangat kuat itu mulai menutup kembali dan itu membuat Kyoyan mengetahui betapa kuatnya Medusa. Saat sedang berpikir, tiba-tiba telur Jian mulai retak dan dari telur itu memancar kekuatan yang luar biasa. Di dalam telur itu terlihat Jian yang sedang berevolusi menjadi wanita remaja dengan 2 tanduk di kepalanya. Tapi tiba-tiba saja Jian kembali ke wujud anak-anaknya dan melihat itu Kyoyan tertawa sambil mengatakan bahwa meski Jian sudah mencapai tingkat 6 tapi dia belum sepenuhnya menghilangkan efek dari rumput transformasi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada Jian, mereka berdua kemudian bersiap pergi untuk membantu Medusa. Untuk keluar dari segel, Kyoyan bersiap menggunakan segel pembalik gunung. Tapi Jian mengatakan tidak perlu dengan kekerasan sehingga dia membantu Kyoyan keluar dari segel ruang. Kyoyan mengatakan bahwa dia lupa kalau Jian kebal terhadap setiap ranah sehingga akhirnya mereka dengan mudah keluar dari lembah. Dengan cepat mereka berdua pergi menuju klan ular dan tiba-tiba Kyoyan merasakan sesuatu yang aneh. Jian memeriksa dengan instingnya dan mengatakan bahwa tidak ada aura monster di dekat mereka dan dia juga mencium aroma yang aneh. Kyoyan menyadari bahwa itu adalah racun dan itu berbeda dengan racun milik Qiao Yiqian. Mereka kemudian pergi menuju sumber racun itu dan di sana terlihat seorang ahli sedang menebar racun untuk menerobos kota Kingshan. Saat itu para penjaga yang terkena racun mulai berjatuhan dan Kagang bersama Linggar meminta untuk membuka gerbang agar ahli itu berhenti menebar racun. Ketika gerbang terbuka, ahli itu malah menyerang mereka dengan racun sehingga Heqian mulai menyerang balik. Tapi Heqian bukanlah lawan dari ahli itu sehingga dengan mudah dia dikalahkan.
都进阵亡去吧。 Ahli itu mulai menyerang kota Kingsan dengan racunnya, tapi tiba-tiba Kyoyan dan Jian muncul di sana untuk melindungi kota Kingsan. Tentu saja kehadiran Kyoyan membuat Kakang Hekian menjadi senang, dan ahli itu terkejut melihat ada master dari kerajaan Jiama sehingga dia kabur dari sana. Tapi tentu saja Kyoyan tidak akan membiarkannya kabur, dan dengan satu jentikan jarinya ahli itu hancur menjadi abu. Melihat semua orang keracunan, Kyoyan kemudian memberikan mereka obat penawar racun. Kyoyan kemudian menanyakan apa yang terjadi sehingga master racun menyerang kota Kingsan. Kakang dan Lingard terkejut kenapa Kyoyan tidak mengetahui masalahnya, dan Kyoyan menjelaskan bahwa dia baru saja keluar dari pelatihan tertutup. Kakang menjelaskan bahwa sekte racun memasuki kerajaan Jiama saat terjadi perang dan mereka melakukan kejahatan. Mendengar ada perang, tentu saja Kyoyan terkejut. Lingard menjelaskan bahwa sekarang kerajaan Jiama sedang diserang oleh 3 sekte besar, yaitu sekte racun, sekte angsa emas, dan sekte lembah mulan, dan sekarang ketiga sekte sedang mendekati benteng gunung hitam. Mengetahui hal itu, Kyoyan langsung pergi ke sana untuk membantu mengalahkan musuh kerajaan Jiama. Di tempat lain terlihat ahli dari klan ular sedang dikejar oleh beberapa ahli, dan mereka mengatakan bahwa kota Lingyan sudah mereka taklukkan, dan ahli dari 3 aliansi telah memasuki kerajaan Jiama sehingga klan ular tidak memiliki tempat untuk lari. Kedua ahli itu memutuskan untuk membunuh wanita ular itu dan membuat wanita ular itu terjatuh. Tapi di saat terakhir Kyoyan muncul untuk membantunya dan memberikan wanita itu obat penyembuh. Seketika semua luka wanita itu sembuh setelah menelan pil obat itu. Tentu saja wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Kyoyan, dan dia memperkenalkan dirinya adalah Yue Mei dari klan ular. 2 ahli dari sekte angsa emas meminta Kyoyan untuk tidak ikut campur, dan Kyoyan mengatakan bahwa kebetulan dia ingin mengunjungi sekte angsa emas. Kedua ahli itu marah dan langsung menyerang Kyoyan bersama-sama. Tapi dengan mudah Kyoyan menahan serangan mereka berdua dan mendorong mereka mundur dengan kekuatan ledakan cincin. Mengetahui bahwa kekuatan itu berasal dari ahli Dao Huang, kedua ahli itu langsung kabur. Tapi seperti biasa dengan sekejap Kyoyan berhasil menangkap mereka berdua. Melihat itu Yue Mei mengucapkan terima kasih lagi kepada Kyoyan, dan Kyoyan menanyakan apakah Komandan Yue Mei lupa pada Kyoyan yang pernah dia buru hingga ribuan mil jauhnya. Mendengar itu Yue Mei terkejut dan dia mengingat kejadian itu. Dan melihat wajah Kyoyan, dia semakin terkejut mengetahui Kyoyan sudah sehebat itu sehingga membuat Yue Mei menjadi waspada. Dan yang lebih mengejutkan bagi Yue Mei ketika dia mengetahui bahwa Kyoyan adalah ketua aliansi Yan. Tapi Yue Mei mengatakan bahwa Kyoyan sebagai ketua sangat tidak bertanggung jawab karena selama masalah yang terjadi Kyoyan tidak muncul. Yue Mei juga menambahkan jika bukan karena Ratu Medusa, aliansi Yan dan kerajaan Jiama pasti sudah dimusnahkan oleh aliansi 3 sekte. Kyoyan menjelaskan bahwa dia sedang melakukan pelatihan tertutup dan tidak mengetahui serangan akan terjadi. Yue Mei kemudian menjelaskan apa yang terjadi di benteng Gunung Hitam, di mana pasukan aliansi sedang mengepung benteng, dan di sana ketua sekte racun memiliki kekuatan yang seimbang dengan Ratu Medusa. Yue Mei menjelaskan bahwa racunnya sangat aneh, meski master aliansi Yan bergabung juga tidak bisa mengalahkannya. Dan Yang Luotian, ketua sekte angsa emas, memiliki kemampuan di bawah sekte racun, tapi dia merupakan master tingkat Daozong. Sedangkan Lembah Mulan memiliki teknik gabungan dari 3 master puncak Dao Huang, sehingga kekuatan bertarung mereka sebanding dengan tingkat Daozong. Ratu Medusa berkali-kali bertarung dengan ketua sekte racun sehingga mereka berdua terluka.
Tapi dengan adanya sekte, angsa emas dan lembah Mulan, Ratu Medusa tidak bisa memulihkan lukanya. Dan sekarang benteng Gunung Hitam dalam bahaya. Mendengar keadaan Cailin, Jian menjadi khawatir dan meminta Kyoyan untuk membantu kakak Cailin. Mereka kemudian bergegas pergi menuju benteng Gunung Hitam untuk membantu. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.